record lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktu kalian. Di sini kita ingin coba memberikan template pertanyaan tentang requirement yang telah kita buat dan untuk perbaikan requirement selanjutnya baik itu requirement 3 dan seterusnya. Di sini saya akan coba kilas balik sebentar di chapter 5 buku dalam bentuk PPT. Jadi digeser langsung PowerPoint dari Novel. Oke, dari buku itu sudah tertera kalau kontrak yang buruk merupakan suatu peristiwa yang tidak diinginkan dari software quality analysis. Kontrak buruk biasanya ditandai dengan persyaratan yang ditentukan secara longgar dan anggaran serta jauh yang tidak realistis. Diharapkan menghasilkan perangkat lunak berkualitas rendah. Jadi wajar jika program SQE memulai upaya penjaminan dengan dan kemudian draft kontrak mencakup kedua aktivitas tersebut. Pada bab ini didedikasikan untuk studi tentang tujuan pinjaman kontrak polisi bla bla bla. Nah, jadi di awal kalau bab 5 ini menjelaskan tentang kontrak review ya, pinjaman kontrak untuk requirement yang telah dibuat. Ada 33 slide lumayan. Lanjut ke Oke. Setelah menyelesaikan bab bla bla bla, tahap tinjauan kontrak, buat daftar tujuan. Oke, berarti di list daftar tujuan dari setiap tinjauan kontrak, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi luasnya tinjauan, identifikasi kesulitan dalam melakukan tinjauan kontrak besar, jelaskan cara yang direkomendasikan untuk melaksanakan tinjauan kontrak besar, dan yang terakhir diskusi pentingnya melakukan tinjauan kontrak untuk proyek internal. Tinjauan kontrak ini ya apa? Kontrak review ya. Tinjauan review. Oke, sama. Lanjut ke slide 3. CFU Project Compression Celebration. Tinjauan kontrak adalah elemen kualitas perangkat lunak yang mengurangi kemungkinan situasi yang tidak diinginkan tersebut. Tinjauan kontrak adalah persyaratan menurut standar ISO 9001 dan pedoman ISO 9000 strip 3 poin 4.3 dari yang bagian 2001. Lihat Oscarson dan Gas. Berarti kontrak review ini ada standar ISO sama dari sumbernya Oscarson dan Glass dari tahun 96 yang diskusi tentang beberapa aspek aplikasi tinjauan kontrak. Berarti ada 5 ya, 5 aspek yang ditekan, bukan dari sumber-sumber standar kontrak review. Oke, lanjut. Oke, situasi yang menyebabkan perangkat lunak menandatangani kontrak dengan pelanggan. Yang paling umum adalah partisipasi dalam tender, pengajuan proposal dengan RFP pelanggan, tanda terima pesanan dari pelanggan perusahaan, penerimaan permintaan atau perintah internal dari departemen lain dalam proses organisasi dan tahapannya. Oke. Ini berarti situasi. Situasi kalau disetujui ya kontraknya. Karena sudah berpartisipasi dalam tender, sudah mengajukan proposal, tanda terimanya sudah dilakukan. Akhirnya permintaan. Oke, berarti dari segi kita yang membuat sudah menerima permintaan dari klien ya. Coba lanjut. Review kontrak review. Komponen SK yang dirancang untuk memandu review draft proposal dan dokumen kontrak. Jika berlaku, tinjauan kontrak juga memberikan pengawasan terhadap kontrak yang dilakukan
dengan calon mitra proyek dan subkontraktor. Proses peninjauan kendali dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, sebelum dikirimkan ke calon pelanggan. Oke, tahap ini meninjau dari draft proposal akhir dan dasar proposal, dokumen persyaratan pelanggan, detail tambahan pelanggan dan penjelasan tentang persyaratan, perkiraan biaya dan sumber daya, kontrak yang ada atau draft kontrak pemasok dengan mitra dan subkontraktor. Dan tahap keduanya itu sebelum penandatanganan. Berarti tahap pertama sebelum dikirimkan, tahap kedua sebelum penandatanganan. Meninjau draft kontrak berdasarkan proposal dan pemahaman, termasuk perubahan yang dicapai selama sesi negosiasi kontrak. Oke, negosiasi kontrak. Oke. Proses peninjauan dapat dimulai setelah draft dokumen yang relevan telah diselesaikan. Individu yang melakukan tinjauan secara menyeluruh memeriksa draft sambil mengacu pada berbagai subjek tinjauan yang komprehensif. Daftar periksa sangat membantu untuk memastikan cakupan penuh dari subjek yang relevan. Lampiran A dan 5B. Ini appendix ya. Appendix. Yang ini, lampiran 5A dan 5B. Oke. Langsung ke kontrak review objektif. Persyaratan pelanggan telah diklarifikasi dan didokumentasi. Pendekatan alternatif untuk melaksanakan proyek telah diperiksa. Tujuannya, oke. Lanjut. Aspek formal, saluran komunikasi dan antarmuka pelanggan, interface, hasil proyek, proses persetujuan tahap formal, desain pelanggan, dan metodologi tindak lanjut, prosedur permintaan perubahan pelanggan. Oke, lanjut. Ini yang tadi tujuan identifikasi risiko pembangunan, estimasi yang memadai dari sumber daya dan jadwal proyek. Perkiraan jadwal harus seperti apa? Kan persyaratan waktu dari semua pihak partisipasi dalam proyek. Oke. Pemeriksaan ini di pemeriksaan kapasitas perusahaan sehubungan dengan proyek. Pemeriksaan kapasitas pelanggan untuk memenuhi komitmennya. Mengacu pada kapasitas dan organisasi pelanggan, seperti perekrutan dan pelatihan personel, pemasangan perangkat keras yang diperlukan, dan tindakan komunikasi. Oke. Yang definisi partisipasi mitra subkontraktor. Yang ke-9 terakhir definisi dan perlindungan hak milik. Faktor ini sangat penting dalam kasus di mana perangkat lunak yang digunakan kembali dimasukkan ke dalam paket baru atau ketika hak penggunaan kembali perangkat lunak saat ini di masa mendatang perlu diputuskan. Tolong lanjutin. Minum bentar. Apa yang lanjutin? Boleh Adit lanjutin. Kontrak draft review objectives. Tujuan dari tinjauan draft kontrak adalah untuk memastikan bahwa kegiatan berikut telah dilakukan dengan hal ini tidak memuaskan. Ada masalah yang klarifikasi yang bisa dalam draft kontrak, semua pemahaman yang dicapai antara pelanggan dan perusahaan harus dokumentasikan secara lengkap dan benar dalam kontrak yang dilampirkan. Dan yang ketiga, tidak ada perubahan, penambahan dan klien belum bahas dan sepakati harus masuk dalam draft kontrak. Tujuan dari tinjauan draft kontrak. Jadi ini tujuan dari tinjauan draft kontraknya. Lanjut. Implementasi kontrak review dan faktor yang mempengaruhi kontrak review. Faktor proyek terpenting yang menentukan sejauh mana upaya tinjauan kontrak diperlukan adalah besaran proyek biasanya diukur dalam sumber daya bulanan, kompleksitas teknik proyek, tingkat kenalan dan pengalaman staf di berbagai
di bidang proyek dan kompleksitas organisasi proyek. Lanjut. Who performs a contract review? Tugas tinjauan kontrak dapat diselesaikan oleh berbagai individu yang tercantum di sini dalam urutan menarik sesuai dengan kompleksitas proyek. Orang-orang yang terlibatnya itu jadi pemimpin atau anggota lain dari tim proposal, anggota tim proposal, seorang profesional luar, dan anggota staf perusahaan yang bukan anggota tim proposal, dan ada juga sebuah tim dari luar. Biasanya tim peninjau kontrak terdiri dari pakar luar dipanggil untuk meninjau. Next. Implementasi dari kontrak review untuk proposal mayor. Besar. Proposal utama. Ya. Proposal utama adalah proposal untuk proyek yang dicirikan oleh setidaknya beberapa dari berikut. Proyek berskala besar, kompleksitas teknis sangat tinggi, area profesional baru untuk perusahaan, dan kompleksitas organisasi yang tinggi. Pelaksanaan proses tinjauan kontrak untuk proyek besar biasanya melibatkan kesulitan organisasi yang substansial. Beberapa cara untuk mengatasi kesulitan ini sarankan sini setelah meninjau faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan untuk menyelesaikan tugas dengan lancar. Next. Jadi ada kesulitan dalam melakukan review kontrak untuk proposal besar. Ada beberapa kesulitan substansial mendasar dan inherent dalam melakukan tinjauan kontrak untuk yang proposal besar, yaitu tekanan waktu, tinjauan kontrak yang benar membutuhkan pekerjaan profesional yang substansial, dan anggota tim peninjau kontrak potensial sangat sibuk. Next. Cara yang direkomendasikan untuk mengimplementasikan tinjauan kontrak besar, ini direkomendasikan langkah-langkah berikut, yaitu tinjauan kontrak harus dijadwalkan, sebuah tim harus melakukan tinjauan kontrak, dan seorang pemimpin tim peninjau kontrak harus ditunjuk. Next. Perekrutan anggota tim, distribusi tugas tinjauan di antara anggota tim, koordinasi antara anggota tim peninjau, koordinasi antara tim peninjau dan tim proposal, tindak lanjut kegiatan terutama pemenuhan jadwal, dan meringkas temuan dan penyampaiannya ke tim proposal. Lanjut. Tim implementasi. Karena tinjauan kontrak dapat menimbulkan beban kerja yang substansial dan tekanan tambahan pada tim proposal, pemikiran harus diberikan pada saat yang tepat untuk tidak melakukan tinjauan kontrak. Situasi seperti ini dapat terjadi dengan proyek skala kecil atau proyek skala kecil hingga menengah dengan biaya plus. Oleh karena itu, prosedur tinjauan kontrak harus menentukan jenis proyek yang tidak diwajibkan tinjauan kontrak. Untuk jenis proyek sederhana yang tentukan lainnya, direkomendasikan bahwa wewenang diberikan kepada manajer senior untuk membuat keputusan apakah akan melakukan tinjauan. Lanjut. Siapa lanjuti? Lanjut, Chris. Di subjek. Lanjut, Ya, aku bayar lanjut. Jadi, oke, saya lanjutkan. Rebut. Lihat. Siapa yang lanjuti? Apa lah lanjut? Aku Chris. Sudah aku bilang. No, siap. Lihat. Ayo. Jadi siapa? Wait, kalian berempat. Lanjutlah, Al. Nomor 5. Kontrak review subjek. Daftar subjek tinjauan kontrak diklasifikasikan menurut tujuan tinjauan kontrak.
disajikan dalam lampiran pada bab ini. Lampiran 5A, tinjauan draft proposal, daftar periksa pokok bahasan. Lampiran 5B, tinjauan draft kontrak, daftar periksa subjek. 56, kontrak review for internal project. Sejumlah besar, jika bukan mayoritas, proyek perangkat lunak adalah proyek internal, proyek in-house yang dilakukan Geser, Pal, udah, oleh Pal. satu unit organisasi untuk unit lain dari Sudah geser, Pal. Sudah geser. Geser. Sudah geser. Nggak ngomong lagi, Cia. Parah. yang sama. Dalam kasus seperti itu, unit adalah pemasok, sedangkan unit pelanggan Siap. proyek internal yang mereka tercantum dalam tabel berikut ini. Lanjut, Paul. Next. Sayangnya hubungan yang longgar biasanya ditandai dengan pemeriksaan yang tidak memadai terhadap persyaratan proyek, jadwal, sumber daya, dan risiko pengembangannya. Akibatnya masalah-masalah berikut kemungkinan besar akan muncul. 1. Definisi persyaratan proyek yang tidak memadai. 2. Perkiraan sumber daya yang dibutuhkan buruk. 3. Jadwal atau penjadwalan yang buruk. 4. Kesadaran yang tidak memadai tentang risiko pembangunan. Nah, Next Pak. seperti yang ditunjukkan daftar ini, kita dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa proyek in-house yang dilakukan untuk pelanggan internal lebih rentan terhadap kegagalan daripada proyek yang dikontrak di luar. Kerugian potensial dari hubungan yang dibuktikan oleh proyek internal ditunjukkan pada tabel berikut ini. Proposal yang memadai untuk proyek menerapkan proses tinjauan kontrak yang proyek internal. Yang terakhir, perjanjian yang memadai antara pelanggan internal. Jadilah Cia, Rihas minta Cia. Oke. Rihas minta ganti. Lanjut, Rihas. Laju. Mana Rihas? Udah dikit lagi nih. Halo? Woi, Dikit lagi nih Lagi slide dia. BTW. Wih, banyak laron di rumah aku jadi mati ke lampu. Maaf jadi tidak terang. apa daya kamar aku yang benar-benar mati? Gak bisa ngomong. Bisa ngomong. Ya unmute. Mana nih? Sudah aku be? Sudah, Iya. Nopal dan Cepat, Nopal. siapa baik? Ya. Parah Jadi, dengan apa? Explain the to content reviewed stage. Nah, jadi tujuan draft proposal. Tahap ini meninjau draft proposal akhir dan dokumen menjadi dasarnya. Dokumen pelanggan dan penjelasan rinci pelanggan tentang persyaratan, perkiraan, sumber daya dan keuangan, kontrak yang ada dengan mitra dan subkontraktor dan lain-lain. Terus ada review daftar kontrak. Tahap ini meninjau draft kontrak berdasarkan proposal dan pemahaman yang dicapai selama negosiasi selanjutnya. Oke, lanjut. Itu ada list nomor 2 tuh list object of content review. Tujuan dari draft proposal adalah untuk memastikan bahwa kegiatan berikut telah diselesaikan dengan memuaskan. Terus ada subbagiannya itu persyaratan pelanggan telah diklarifikasi dan dokumentasikan. Terus alternatif untuk melaksanakan proyek telah diperiksa. Terus hubungan formal dengan pelanggan telah ditentukan. Selanjutnya risiko pembangunan telah diidentifikasikan dan sumber daya dan jadwal proyek telah diperkirakan secara memadai. Kemudian ada kapasitas perusahaan untuk melaksanakan proyek telah diperiksa. Kemudian kapasitas pelanggan untuk memenuhi komitmennya telah diperiksa. Terus partisipasi mitra dan subkontraktor telah ditentukan. Dan terakhir hak kepemilikan telah ditetapkan dan dilindungi. Oke, kemudian ada tujuan dari draft kontrak adalah untuk menjamin penyelesaian dan memuaskan dari kegiatan berikut. 1, tidak ada masalah yang tidak diklarifikasi yang tersisa dalam draft kontrak. Terus sebuah pemahaman setelah proposal didokumentasikan dengan benar. Dan terakhir tidak ada perubahan, penambahan atau penghilangan yang ditemukan. Oke, ada yang mau lanjutkan? Haris, Rihas.
Tinggal 4 slide lagi. Hajar Laris, hajar Riz. Riz, maju lah Riz. Kemudian identify the factor that affect the extent of the contract review. Upaya yang akan dilakukan pada tinjauan kontrak tergantung pada karakteristik proyek. Faktor yang paling penting adalah besarnya dan kompleksitas proyek, kenalan dan pengalaman staf di area proyek, dan jumlah organisasi tambahan yang melaksanakan proyek, termasuk mitra, subkontraktor, dan pelanggan. Next. 4. Identify the difficult in performing a major contract review. Kesulitan utama adalah tekanan waktu dan kebutuhan untuk menginvestasikan jam kerja profesional yang substansial ketika anggota tim peninjau kontrak sudah sibuk dengan komitmen lain. Pal. Oke. Kemudian yang selanjutnya 5. Explain the recommended venue for implementing a major contract review. Untuk melanjutkan tinjauan kontrak besar yang tepat, seseorang harus mematuhi pedoman berikut. Pertama ada tinjauan kontrak. Tinjauan kontrak harus menjadi bagian dari jadwal persiapan proposal. Kemudian tinjauan kontrak harus dilakukan oleh sebuah tim. Kemudian seseorang pemimpin tinjauan kontrak harus ditunjuk. Pal. Kemudian yang ke-6, discuss the importance of carrying out a contract review for internal project. Hubungan longgar yang dipertahankan antara pelanggan internal dan pengembang internal meningkatkan kemungkinan kegagalan proyek. Tren ini dapat dikurangi dengan prosedur yang memadai dan akan menentukan persiapan dan dengan menetapkan pedoman yang sama yang digunakan untuk tinjauan kontrak proyek internal. Pal. Oh, selesai. Selesai. Kemudian bisa kita simpulkan berarti bab 5 ini membahas tentang kontrak review yang bakal kita lakukan, bakal kita nantinya akan kita lakukan ke klien dan pengembang yang lain. Kalau menurut aku kayak itu. Jadi ini kayak tahapan-tahapan sebelum kita membuat suatu project, bukan membuat suatu apa ya sebutannya? Kalau yang dibangun sama-sama itu apa sih? Bukan project. Requirement. Ini Proposal. Kayak bukan setelah requirement selesai, requirement sudah jadi, proposal sudah jadi, kita sudah tanda tangan ke barangnya kita sudah dapat tanda tangan sama yang lain-lainnya itu. Nah, itu jadi apa itu? Bukan project lagi kan itu, Bang. Udah jadi kayak Dokumentasi. iya, itu tahapan dokumentasi sebelum kan. Nah, kalau misalkan sudah jadi Dokumentasi sebelum proyek. sebelum proyek juga lakukan. Kayak lebih ke tahapan-tahapan sebelum melakukan sebuah project kayak itu Bella ya sebutannya. Oke, di sini kita dapat tugas untuk Oke, aku belum dapat. This will stop other screen sharing. Meninjau. Oke, berarti di sini kita dapat tugas membuat template pertanyaan. Tapi aku poin tekan ke appendix 5A yang dari buku tadi. Yang kita udah beberapa slide, kita appendixnya jadi cantum kita bisa lihat di sini. Kita hampir ke bukunya, appendix 5A-nya. Bentar. Oke. 19. Kita buat di appendix 5A ini proposal draft review subject checklist. Kita mesti buat kayak semacam kayak template pertanyaan yang dalam bisa kita jadi checklist untuk kelompok yang lain. Oke, kita akan mulai dari poin pertama. Customer requirements have been clarified and documented. Mesti diklarifikasikan Dan mendokumentasikan. Functional requirements, customer operating environment, hardware, data communication, bla bla bla, dan
Oke, ada yang mau mulai? Ada yang mulai? Ada yang dapat pertanyaan dari poin pertama? Yang gampang. Oh, yang poin pertama siapa? Aku ya. Ya, boleh. Ya, ada pertanyaan. Bisa dapat ada beberapa pertanyaan dari poin pertama itu. Pertanyaan yang pertama, apakah persyaratan fungsional klarifikasikan dan didokumentasikan? Oh, yang ini ya, sudah diklarifikasikan, sudah dikomentasikan. Oke, kita bisa pecah, berarti itu kan masih kayak umum ya. Masih ambigu. Apa bentukan klarifikasinya juga belum ada. Berarti kita mesti menunjukkan fungsinya dulu ke customer. Sebenarnya seharusnya. Fungsional rekrutmen. Kita ambil dari ini dulu, coba ya. Ambil ini functional requirements. Langsung kita tembak ya. Fungsional, sistem reliability, sistem usability, oke. Guarantee period. Guarantee period. Di Number of software installation to be performed. Location. Oke, aku bisa bilang sih yang Cia tadi kan kayak sudah dikomentasikan atau sudah diklarifikasikan kan, berarti kayak misalkan kayak ini ketentuan requirement. Oh, 1 menit lagi kita akan lanjut nanti ya. Dan requirement functionality. Usability. Ini kayak kita tunjukkan ke customer ya, kita dokumentasikan, kita klarifikasi, tapi kita jabarin 3 ini dulu untuk yang pertanyaan Cia tadi. Bisa lah dibilang ketentuan requirement yang bakal kita klarifikasikan ke customer itu, functionality-nya ada apa tidak, sistem reliability. Oke, kita balik lagi. Tadi masih yang ini tadi bisa kita dapat kesimpulan untuk klarifikasi ke customer. Berarti di requirement itu mesti mencakup functionality, system reliability, sama usability-nya ada atau tidak, langsung bisa tembak seperti itu. Nah, kita tembak langsung ini. Itu yang pertanyaan Cia yang pertama tadi ya, yang tentang dokumentasi ke customer, ada apa tidaknya. Sebelum kita tahu ada apa tidaknya kan berarti kita jingok requirement-nya ya. Benar. Setidaknya 3 faktor ini pertama ini lah yang untuk kita bisa jadi patokan. Karena di poin pertama kan fungsional dia mencakup ke Oke, ini tadi di poin pertama ini tadi kan mencakup di functional requirement, fungsionalnya, di sistem reliability sama sistem usability. Berarti mesti wajib ada dulu 3 iko ini. Ada lagi Cia pertanyaan kira-kira yang sudah aku siapkan? Terus, adakah proposal untuk penyediaan layanan pemeliharaan masa garansinya? Pemeliharaan masa garansi. Proposal ini ya berarti 1.9 ya? Proposal for service provision. Garansi software-nya. Ya, kira-kira kalau misalkan di requirement kita buat kemarin itu posisinya di
evolution enggak? Kira-kira. Garansi requirement ke depan soalnya ini. Beyond the warranty period. Sama di kebutuhan non fungsional nggak sih yang di kesalahan ya? Kesalahan, kebutuhan non fungsional. Kebutuhan non fungsional itu bukannya kayak yang faktor-faktor itu yang dibilang itu di fungsionalnya. Secara fungsionalnya sudah bagus semua, terus di reliability, usability, apa yang kurang? Apa itu memang kayak di apa garansi itu masuk ke kebutuhan non fungsional? Coba cek kebutuhan non fungsional. Di maintainability tidak salah ya? Maintainability Ya, itu di mana ya? Faktor. Oke. Maintainability itu kalau misalkan dari modelnya Macros itu dia subfaktornya simplicity, modularity, tidak masuk di dokumen accessibility, tidak masuk garansi ke maintainability. Lebih ke Jadi maksudnya mana? lebih ke bentar. Manageability requires manageability software modification during the software development and maintenance periods, such as configuration management, software change procedure, and the like. Manageability tidak? Kita ngasih garansi kalau misalkan requirement itu apa tadi Cia? Sudah adakah? Penyediaan layanan pemeliharaan masa garansi. Iya, berarti manageability masuknya di. Karena manageability ini kan refernya ke administratif tools. Kalau yang menurut ISO? Ya ini menurut ISO ini. Menurut ISO. ISO 9126. Oh, menurut 9001. 9001 itu untuk ini tadi untuk 9126. kontrak 9126 itu. ISO 9126. Nota mana? Nota mana? Oke. Kalau di ISO masuknya ke maintainability. Kalau ISO 9126. Maintainability, pemeliharaan, kemampuan perangkat lunak untuk dimodifikasi. Manageability di Macros. Mana tadi? Lah. Mana tadi? Manageability, management. Nah. Manageability requirement sudah refer ke administrative tools, alat administrasi yang mendukung software modification sama. Iya, sama memang. Maksud aku kalau misalnya di ISO masuk ke maintainability. Berarti kita pakai yang maintainability itu subfaktornya. Kemampuan perangkat lunak dalam kekurangan dan penyebab kegagalan. Modifikasi tertentu perangkat lunak menggunakan efek. Oke, bisa dibilang ini tadi bisa kita pecah ini. Misal. Kebutuhan apa tadi? Kebutuhan non fungsional ya? Berarti masuk ke ini ya, ke deretan ini berarti ya. Usability, Maintainability. Oke. Ada lagi Cia yang nak ditambah kah? Ada pertanyaan lagi? Kalau ini
pertanyaan lagi ya? Ya, coba kalau pertanyaan lagi. Apakah pelanggan berjanji untuk melakukan pengembangan sendiri dalam beberapa tugas proyek? Pengembangan tugas sendiri. Pelanggan. Pelanggannya. Iya, karena kayak ini ya, perjanjian kalau pelanggannya itu tidak ada minta. Nah, tidak mengembangkan sendiri. Masih termasuk dalam maintainability kan, itu tergantung kesepakatan berarti kan? Berarti sama Iya enggak sih? Masih termasuk dalam konteks maintainability tadi. Dia minta garansinya, misalkan lah sudah garansi requirement ini sekian, terus beserta faktor pendukung dari customer-nya, dia menyepakati untuk melakukan apa tadi, pengembangan sendiri ya? Pengembangan atau customer yang mengembangkan ya? Udah usah itu ya? Saya pengembangan sendiri. Iya, itu iya, maksudnya agak ya. Jadi nggak usah. Gak usah itu ya? Ciao Nudit. Kalau kataku, nggak usah sih. Gak usah, Kalau oke. kataku ya. Ada lagi Cia, apa sudah? Ini satu lagi. Apakah perbandingan alternatif yang memadai? Yang menandai? Yang memandai. Perbandingan alternatif yang memadai. Apakah ada perbandingan alternatif yang memadai? Perbandingan alternatif. Itu Cia ambil poin 2 ya? Iya, poin 2. Berarti partners Perbandingan alternatif yang memadai maksudnya. lebih Mas, sudah, Mas. Oh, adequate comparison of alternatives. Maksudnya apa itu? Apa? Adequate comparison of alternatives. akses yang menggunakan Kayak mana menurut? Yang lain Kak Manu. Oh. Ya menurut. ya, perbandingan alternatif yang memadai. Apa yang Agak dibandingkan? rancu ya sih. Apa perbandingan yang dibandingkan ya? Perbandingan alternatif dalam segi pengembangan, dalam segi requirement, bisa dibilang oke lah, susah. Jadi kayak ini Pak, kalau tadi poin 1, 2 itu lebih ke ini, lebih ke faktor, bisa kita jabarkan kayak ini. Apakah requirement buat penuhi 4 faktor di bawah. Kita nyebutnya faktor atau kebutuhan fungsional, Be? Jadi, Apakah requirement yang dibuat telah memenuhi 4 faktor? aku nak ngambil Ya, 4 ini. faktor lah. Aku nak ngambil ini. 4 faktor, Be? Bukan memenuhi sih, maksud aku kayak mencantumkan nggak sih? Telah mencantumkan faktor penunjang ya, 4 faktor penunjang atau 4 faktor dasar requirement, maksudnya itu Be? Requirement. iya kayaknya. Kita bikin dulu, Be. Oh ya, aku nganter Mas bentar. Ya. Ini Be, 1, 2, 3, 4.
kasih tahu lagi. Oke, ya coba lanjut dulu duluan, hiraukan saya. Apalagi yang nanti tambah ada? Tadi masih ada pertanyaan. Oh, ini pertanyaan ya? Ini pertanyaan di Ji ya? Iya, kita kasih kondisi dia ada Itu PDF. pertanyaan-pertanyaan. Mau ini ngumpulin pertanyaan, aku ada pertanyaan nih. Oke, Riha sampai dari poin ke berapa? Berapa? Tenang. Tadi apa? Poin. Tadi sudah dicatat tadi ya poinnya. Oh, poin apa? Functionality. Aku poin 3 ya, Ji. Iya, yang 3. Ini pertanyaan aku. Apakah dalam requirement kalian ada prosedur untuk menangani keluhan pelanggan? Ini keluhan pelanggan. Apakah ada dalam requirement kalian ada prosedur untuk menangani keluhan pelanggan? Lebih ke apa ya, kalau keluhan pelanggan itu poin 3 itu formal aspect of the relationship between customer and software. Berarti dia ini ya, dari introduction awal harusnya ya, sudah depan sama kliennya itu dulu dah. Cia di mute ya, tolong. Oh ya, oke. Aji, boleh aku nambahin sekali lagi, Ji? Oh ya, oke. Ini pertanyaannya lumayan bagus. Apakah ada prosedur untuk menangani permintaan perubahan pelanggan selama tahap pengembangan? Prosedur ya? Apakah ada prosedur untuk menangani permintaan perubahan pelanggan selama tahap pengembangan? Jadi kayak misalkan perubahan di tengah jalan, misalkan berbeda dari requirement gitu ya. Bisa sih, bisa. Dia ibaratnya bisa menyesuaikan permintaan pelanggan secara di luar konteks requirement kan? Kenapa? Ya jadi kayak lebih ke apa? Apa contohnya? Kayak misalkan dia minta pelanggan, bagaimana caranya memenuhi permintaan pelanggan yang berubah di luar pengembangan, tahap pengembangan. Tapi di luar requirement yang sudah ada, itu kan kurang lebih. Maksud mungkin pertanyaan kayak gini, Ji. Apakah ada prosedur untuk menangani permintaan perubahan, bukan pelanggan nih, rasa aku sih bukan pelanggan, klien ini selama tahap pengembangan. Ya, permintaan perubahan maksudnya. Apakah ada prosedur untuk menangani permintaan perubahan klien selama tahap pengembangan dengan pelanggan sini? Salah di ini. Tiba-tiba di tengah jalan tuh klien minta suatu perubahan gitu ya mungkin. Tapi di luar konteks requirement kan? Iya, mungkin ada nambah fee, mungkin misalnya ada perubahan pertambahan gitu gak sih? Contohnya kayak misalkan contoh prosedurnya kayak gitu. Contoh prosedur.
Adakah prosedur apa tadi, Has? Prosedur penggantian Prosedur ya kalimatnya bagusnya? Adakah prosedur untuk menangani permintaan perubahan pelanggan? Permintaan perubahan pelanggan selama tahap Pelanggannya diganti klien. Kayaknya ini salah nih, Ji. Apakah ada prosedur untuk menangani permintaan perubahan klien selama tahap pengembangan? Jadi di tengah-tengah kita lagi buat program tuh ada permintaan dari klien yang nyuruh ngubah minta ubah gitu. Waktu kita lagi jalanin rekrutmen yang sudah lengkap. Itu selama masuk ke masa poin pengembangan berapa? ya? Selama masa pengembangan. Pengembangan sistem. Masuk ke poin berapa itu? Poin ketiga mungkin. Tiga. Formal aspect of relationship between the customer and software firm have been specified. Oke, ini bagus loh ini. Ini lumayan loh kita. Oh, iya. Process of handling customer complaints and problem detected after acceptance, including non-conformity specification detected after the warranty period. Sekarang nih poin berapa sih yang dibahas? Yang 3. Poin 3. Poin 3, Riz, poin 3. Poin 3. Oke, bagus ini pertanyaan dari Has. Dia minta kayak penanganan segera kalau misalkan klien berubah pikiran lah ya, kayak itu kurang lebih. Benar. Atau ada mereka menyediakan enggak atau bukan memperboleh. Ini mereka itu ada cara untuk menanganinya, prosedurnya misal klien tiba-tiba berubah pikiran gitu, itu ada prosedur yang dilakukan gitu. Coba sih. Oh iya, oke. Oke. Ada tambahan, Rias? Caknya ini bagus nih, bagus. Ada tambahan lagi ya? Ada tambahan lagi? Ada pertanyaan lagi? Kayaknya segitu Bella, Haji. Oke. Ada yang nambahin dari poin 5, 6 atau apa poin 5? Rias tadi yang dia singgung itu bagian ini ya, 3.6 ya. Iya benar. Ya, permintaan perubahan pengembangan. Oke. Intensitas dan bla bla blanya. 4. Poin 4 ada yang ditambahin poin 4 poin 5. Kira-kira bakal muncul pertanyaan enggak dari poin 4? Identifikasi dari resiko pengembangan. Haris, ada yang bisa jadi pertanyaan enggak ini, Haris? Poin 4. Tenang, aku ada masalah apa? Masalah apa itu? Resiko kan? Jadi kayak di dokumen mereka gitu. Mereka ini enggak kira-kira masuk ke resiko-resikonya, misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, udah diperhitungkan belum oleh mereka tuh? Itu masuk ke kan. Misal ada apa gitu, ada kesalahan di programnya, terus resikonya apa, nah dimasuk ke dalam dokumennya. Kekurangan dan apakah di dokumen requirement kalian sudah dimasukkan resiko jika ada hal yang tidak diinginkan kayak gitu? Adakah resiko
apakah di dokumen requirement kalian sudah dimasukkan resiko jika ada hal yang tidak diinginkan? Yang dimasukkan di requirement yang buat. Misal risiko terlalu banyak data yang menumpuk bisa mengakibatkan sistem lemot kayak itu ya. Apakah udah diperhitungkan juga risikonya udah dimasuk ke gitu? Oke, bisa. Ada lagi? Less Nah, than. kalau yang untuk nomor 5 nih kan estimasi waktu, sumber daya kan sama sumber daya gitu. Kalau untuk estimasi waktu ya, apakah Oh, oke, lanjut lagi. Apa tadi Riz? Apakah yang apa ya? kesel? Ya. Yang ini sumber daya manusia. Apa yang nomor 5 itu ya? Nah, Apakah estimasi? ada penjadwalan waktu pengerjaan dalam apakah dalam dokumen requirement-nya tuh dijadwal ke waktunya kayak gitu. Sama estimasi biayanya, estimasi biaya yang diperlukan. Karena mungkin kan ada biaya untuk kebutuhan ini ya, biaya untuk komponen-komponen hardware atau software yang dibutuhkan kayak gitu kan. Mungkin butuh biaya kan, apakah dicantumkan juga kayak gitu? Jadi berarti aku dapat pertanyaannya, apakah Biaya, estimasi waktu dan biaya pengembangan telah ditambahkan dalam requirement yang dibuat? Ya. Iya, kau minta ini kan? Kau minta apa namanya? Minta estimasi waktu sama estimasi biaya kan? Iya. Apakah estimasi waktu dan biaya pengembangan telah ditambahkan dalam requirement yang dibuat? Gitu ya. Atau enggak, iya biaya atau enggak, sikok lagi berarti komponen hardware atau software yang dibutuhkan ada enggak kayak gitu? Apakah estimasi waktu, biaya dan perlengkapan biaya dari komponen hardware atau software? Nah, oke, apakah estimasi waktu, estimasi biaya serta komponen hardware dan software telah nanti bisa jadi 2 pertanyaan, biaya dan waktu sama komponen hardware dan software dibutuhkan. Kita jadi ke ini kita jadi ke tabel juga. Ini maksud aku. Kita jadi ke tabel kayak pertanyaan Cia tadi. Apakah estimasi waktu, estimasi biaya serta komponen hardware dan software pengawasan telah ditambahkan dalam requirement yang dibuat. Ini jadi Cak mana buat ke tabelnya mak itu? 1, 2, 3. Itu pakai itu nah. Enggak, apa yang nak dimasuk ke? Faktor juga ya, faktor. Kondisi maksudnya ada atau tidak ya? Iya, checklist juga, kondisinya juga dicentang-centang juga itu nah. Jelas kondisi ada atau tidak, centang atau silang. Itu nyebutnya apa ya? Faktor ya. Apakah estimasi waktu? Oh ya, apakah komponen-komponen di bawah? Komponen. Enggak lah, bukan komponen cuma komponen hardware. Kalau estimasi waktu bukan komponen nyebutnya. Komponen requirement tapi komponen estimasi. Mana bagusnya lah? Enggak tahu nak nyusun kalimatnya. Bukan kata yang bagus di sini apa ya? Komponen apa? Ya makanya enggak tahu apa kata yang bagus. Aspek. Ini berarti aspek pengembangan kan? Iya. Waktu, biaya, hardware dan software gitu kan? Tuh. Penjadwalan. Estimasi waktu, estimasi biaya serta komponen hardware dan software pengembangan telah ditambahkan dalam requirement. Komponen hardware dan software yang diperlukan dalam pengembangan. Ya. Iya. Ya benar berarti. Aspek lah gitu. Aspek di bawah. Nah, Setelah
Kurang sih kok. Oh, tadi masuk ke tabel. Iya, terpenuhi. Tidak ada. Apakah aspek di bawah dalam Oke, dulu yang nomor 3 tuh, adakah resiko yang dimasukkan di requirement yang dibuat? Iya, Apakah resiko dimasukkan nggak sih? sama baik sih. Apakah ada atau bukan tidak kan? Apakah sama ada kan? Bukan. apakah Apakah ada Apakah ada? Nah, apakah resiko? apakah tuh ada atau tidak? Kalau apakah iya atau tidak? nah, kalau tadi kan bilang apakah ada resiko, berarti ada atau tidak. Kalau aku ganti adakah ya sama baik jadinya. Apakah ada sama adakah? Kayak Cuma gue agak lanjut resiko yang dimasukkan di requirement yang dibuat. Apakah dimasukkan nggak sih? Coba ini cak ini Dimasukkan beda resiko tuh, Ji. di requirement yang dibuat. Cak, itu. Apakah di dokumen requirement itu sudah dimasukkan resiko untuk hal resiko-resikonya? Resiko-resiko Kan ya? dalam pengembangan ya? Dalam pengembangan nggak tadi? Iya, teman tidak tahu sih bagusnya cak mano kalimatnya buat itu. telah mencantumkan resiko pengembangan. Ya mana? Mungkin cak itu mungkin. Iya. Apakah dokumen Bingung requirement yang dibuat kalimatnya. telah kok telan sih telah Mencantumkan resiko pengembangan. Nah, itu agak tidak Cak, tadi yang agak mending lah ya, agak mending ya. Nah, di sini agak mending lah. apakah aspek di bawah dalam aspek pengembangan di bawah, apakah aspek pengembangan di bawah telah ditambahkan? Di bawah telah ditambahkan dalam requirement yang dibuat telah terpenuhi. Terpenuhi. Telah dipenuhi. Telah dipenuhi. Cawan ya, apakah aspek misalnya aspek pertama itu tadi estimasi waktu. Estimasi waktu. Estimasi biaya pengembangan. Sama yang terakhir komponen dan software. Apakah aspek pengembangan di bawah telah dipenuhi? Komponen hardware, estimasi waktu dalam kurung penjadwalan kayak gitu. Oke. Estimasi waktu berarti ini cuman waktu pengerjaan beda, lamanya berarti sebulan kayak gitu, 2 bulan. Jangka waktu apa tadi estimasi waktu pengerjaan ya? Penjadwalan. Oh, penjadwalan. Estimasi biaya. Nggak usah. Nggak usah. 23, oke. Nah ini ya. Aspek bawah, aspek pengembangan di bawah telah dipenuhi dalam requirement yang dibuat. Estimasi waktu penjadwalan, kondisi tentang. Itu ya mungkin ya. Kelas. Nak ganti yang nomor 1 dulu. Berarti. Oh, aku live dulu ya. Aku nak pindah ke laptop. Oh iya, oke. Oke. Apakah requirement yang dibuat telah mencantumkan faktor dasar requirement di bawah ini? Ini kasih jarak. Jauh. Loh, kok double? Oke, tadi Haris poin 5 ya? Poin 67. Oke, Haris sudah masuk. Salah. Yudit. Poin ke berapa sekarang? 6 atau 7?
7 ya. 6 sama 7. 6 dan 7. Kalau misalkan Apa ada ya? yang kira-kira bisa. Kok ada yang sudah tercakup ke sebelumnya? Maksudnya? Kalau dari aku dari poin 6, Ini. Examination of the firm's capacity of the perform the project. Sebenarnya customer capacity full ability of computer resources and other development facilities on schedule and required numbers. Ability to cope with the customer's requirement demanding use of special development tools or software development standard. Ini nih kayak sama mirip sama yang punya Rihas tadi. Yang 6.4 nih. 6.4. Cope with the customer requirements demanding use of special development tools or software development standard. Demanding. Agak lupa demanding. Apa demanding? Permintaan. Tuntutan. Ability to cope with the customer requirements demanding. Tuntutan requirement kemampuan Untuk menggunakan alat pengembangan khusus dan standar pengembangan perangkat lunak. Nah, ini berarti mirip kayak, ya benar mirip kayak Rias, tapi apa kok? pelanggannya menuntut penggunaan perangkat lunak, standar perangkat lunak tertentu kayak gitu. Ada kemampuan untuk mengatasi pengembangan requirement demanding use of special development tools or software development standards. Jadi kayak apakah ada? Tapi menurut aku kurang cocok kalau misalnya dimasuk ke dalam requirement nggak sih? Intinya sama dengan yang kayak menangani permintaan pelanggan, menangani permintaan customer. Bukan permintaan, ini lebih ke tuntutan customer. kayak gitu. Kalau yang Rias tadi kan customer minta perubahan kan, salah. Customer. Kalau ini lebih ke customer nuntut dia yang pegang kendali kayak kena. Dia yang pegang kendali tidak sih? Kendali atas use of special development tools or software development standards. Iya kan, kayak akses spesial perubahan itu mungkin lah ya. Perlu tidak kira-kira? Ability to cope with the customer requirements demanding. Agak susah warnanya. Nah, yang nomor 6.5 tuh warranty and long-term software maintenance service obligations. Bisa itu? Garansi? Itu sama dengan yang tadi tidak sih? Maintainability. Tidak, malah menurut aku kalau dia long-term software maintenance ini lebih ke evolution ya. Evolution tadi, iya. Makanya aku agak mikir ke evolution. Nah, coba lah, ada evolution nggak di requirement-nya itu? Ya. Dicantumkan long-term software maintenance nggak? Oke. Apakah terdapat yang warranty dan long-term maintenance perangkat lunak jangka panjang? Ketentuan maintenance software jangka panjang. Biar bahasa Indonesia deh. Ketentuan Obligations kan? Maintenance sistem ya, aku masuk sistem. Kewajiban panjang. Garansi dan kewajiban adakah kewajiban layanan pemeliharaan perangkat lunak jangka panjang? Ada. Apakah rekan-rekan telah? Jadi kayak kalau kataku sih ambeknya ada penanganan pemeliharaan perangkat lunak jangka panjang nggak di evolution-nya? Sistem jangka panjang. Maintenance sistem jangka panjang ya. Dalam
dalam requirement, dalam Di segi mau aspek dikhususi ke evolution kan oh, emang ini evolution, ya. maksudnya aspek dalam evolution, sistem evolution, aspek sistem. Dalam sistem evolution ada requirement kayak gitu. dalam sistem evolution. Ya, kan yang dibuat kayak ini ya. Adakah maintenance sistem jangka panjang dalam sistem evolusi? Ada requirement yang dibuat ya, biar lebih singkat. Adakah maintenance sistem jangka panjang dalam sistem evolution yang terdapat pada requirement? Pada requirement yang dibuat, biar agak lebih ini baik. Ya, benar. Yang terdapat pada Iya, sistem. emang benar. Pada requirement yang dibuat kayak gitu, biar lebih singkat baik. Oh, Pada Iya. jelas. nah, Iya. oke. Kayaknya yang untuk poin 6.4 tuh bakal di skip karena agak aneh menurut aku. Iya, Ya, menurut aku juga kepikiran nggak bakal bisa memenuhi pernyataan tersebut gitu. Bingung, nggak ada 6.3. Iya. 6.3 availability of computer resources and other development, including testing facilities on schedule, and in the required numbers. Jadi fasilitasnya itu computer resource sama developmentnya itu ada nggak? Disebut tidak di dalam ada atau tidak requirement kayak gitu? fasilitas yang Itu sudah masuk ke yang tadi disebut Haris nggak sih? iya masuk Haris sebenarnya. Oh, itu sudah masuk Haris kayaknya aspek pengembangannya itu nah. Dari segi Yang 6.3 availability, ketersediaan of computer resources and other development facilities on schedule and in the required numbers. Kayaknya sudah masuk deh, jadi tidak usah lagi dah. Oke, dilewati. Yang di poin 7 6.7 ya. ada kira-kira. Examination of customers' capacity of fulfill his commitment. Recruitment and training ini perlu atau jadi ingat ini aku kelompok G ya. Apakah diperlukan pelatihan yang pas waktu komentarin requirement kita yang pertama tuh nah. Jadi ke setiap Kayaknya lebih ke penjadwalan enggak sih kalau nomor 7 kalau aku ini lihat. financial capability ini. Including Kayak dia penjadwalan, pembiayaan kayak gitu. Tapi dia dari sisi customer-nya, customers capacity to fulfill his commitment. Kalau menurut aku nggak perlu sih karena kita bahas coba requirement-nya dulu. Itu sama dengan yang tadi kata Haris ya? Iya. Jadi masuk ke pertanyaan Haris Gala sebenarnya. Jadi sudah masuk. Kalau dari segi kitanya berarti ada pembiayaan, kita nawar ke customer sama penjadwalan. Ya. Gitu. Ya, entar lagi selesai. Itu sih kalau menurut aku yang dari requirement. Oke, berarti 67 itu berbanding lurus sama 45 ya, cuma dari bedanya dari segi pengembangan sama customer-nya baik. Oke, kita ambil 2 poin terakhir, Pal. Poin 8. Yuk. Ada poin 8 ya. Kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Ini dibaca ya. Ya. Definition jelas ya. Definition of partner and subcontractor, partition, condition, bla 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 bla. Nah, jadi dia nih kayak ini sih apa namanya? Masalah alokasi kayak payment, responsibility apa sih? Ya benar-benar. Lokasi tentang kayak tanggung jawab segala macam dia nih.
sama pembayaran. Nah, itu yang poin 8 ya. Nah, kalau poin 9 itu ini apa namanya kayak tentang kayak mana sih? Pasca kita beli software gitu loh. Nah, terus apa sih kayak responsibility-nya tuh untuk gimana? Biar kayak mana. Nah, jadi kalau misalnya kalau poin 8 sih pertanyaannya ya. Iya. Bisa kita tangkap. Apakah ada pertanggungjawaban terhadap alokasi untuk menyelesaikan tugas? Ya kan dia tuh kayak apa ya bisa dibilang ya? Completion. Narasi itu loh kayak. Penjadwalan payment subkontraktor. Lebih ke ini berarti Yes. kan kalau kita lah sudah jadi ini nih. Iya, makanya. Kalau sudah jadi misalkan aku kasih jadwal kayak kalau gaji misalkan dapat gaji dari siapa apa dapat pembayarannya itu terus aku bagi-bagi kayak itu nah. Hasil dari yang kita Yes, benar. bagi 6 ini. Tapi di 8.4 ini dia minta assurance quality performed by subcontractors, partner dan customer. Ini minta jaminan kualitas pekerjaan deh. Iya. Quality participation activities, quality planning, dan lain-lain. Perencanaan kualitas, tinjauan, pengujian. Ada. Nah, ini berarti bisa diambil testingnya berarti ya, testingnya basic. Ya, bisa. Masuk. Content planning, testing. Bisa minta testing berarti Dit ya? Iris. Quality assurance of work performed by subcontractor. Iya, dia minta kayak apa namanya? Participation in SQL. Jadwalan segala macam gitu loh dia tuh. Tapi lebih fokusnya ke aku langsung fokus ke testingnya ini loh. Adakah misalkan customer, subkontraktor sama partnernya itu mereka itu bakal ada demo testing nggak? Itu untuk jadwal demo testing. Oh, jadi maksudnya requirement itu menyediakan testing nggak untuk customer? Nah, itu mungkin ya? Untuk semua yang terlibat nggak sih itu subkontraktor, partner, apakah ada customer? Oke. Iya, tapi walaupun dia semua yang terlibat, tapi di dalam requirement-nya tuh menyediakan kayak berarti penyediaan. Apakah tersedia gitu untuk memungkinkan setiap bukan setiap testing untuk melakukan testing. Mana kalimat yang benar tuh ya? Di requirement yang dibuat, apakah telah mencantumkan terus? Kayak apakah memungkinkan untuk melakukan testing oleh semua nih kalimatnya pokoknya dia tuh kayak ini lah. Aku nangkep ini. Require semua partner apa sih? Iya. Work performed by subcontractor. Berarti dia nih subcontractor partition jaminan kualitas dari partisipan pekerjaan yang maksudnya yang dilakukan oleh subcontractor, partner, and customer, including participation. Oh iya, participationnya dia participation in SDM. Participation. Jadi sih menyediakan testing. Masuk. Iya, kalimatnya tuh yang aku tangkap tuh requirement harus ada ke requirement yang dibuat menyediakan untuk proses testing kayak itu nah. Cuma mana kalian? Benar. Harus ada komponen testingnya enggak sih? Menurut aku itu yang ininya. Requirement yang kalian buat apakah requirement yang kalian buat menyediakan fitur testing setelah sistem dikembangkan itu?
menjelaskan proses testing nggak sih? Lebih Kita menjelaskan ambil testingnya nih. Menjelaskan proses testing yang dilakukan ya pada software. Gitu. apakah requirement yang dibuat telah mendeskripsikan proses Kan tes proses testing. kemudian sistem. Itu Ya, masuk. pokoknya dalam mendeskripsikan proses itu ya. Masuk. Maka requirement yang telah dibuat mendeskripsikan proses testing kemudian sistem. Proses langsung ya proses pengujian beda sih, enggak usah testing lagi make. Atau sistem. Ini deh. Nah, ya, sudah jadi juga. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi? Kira-kira tambah. Template. Mungkin ya. Itu yang 8 ya, Je, yang nomor 8. Nah. Yo, 10 menit lagi. Siap. 10 menit. Kayaknya cukup sih itu. Yang 7, yang 8 itu. Itu ke 9 beda tuh. 9 ini masalah agak jujur aku udah nangkep. Karena dia definition protection of software for interacts. Dia kayak kasih jadi pihak ketiga itu ada securing privacy the future use of software development in custom made projects. Masa yang akan datang dari pihak ketiga dari selain kontraktor sama selain dari Itu kayak ini apa tuh sebagai mengamankan hak kepemilikan itu atas setelah kita membeli software itu istilah itu. Iya. Terus pengujian segala macam itu ada juga tuh. Pokoknya sebagai keamanan lah gitu, keamanan protect antara yang tidak diinginkan lah istilahnya. Dan masih apa ya? Nanti pertanyaan yang kita tangkep kayak di sistem evolution ini juga bisa. Kalau di sini diminta sistem jangka panjang, bisa juga diminta untuk ini yang di sistem evolution itu kayak keamanan sistem ke depannya kayak gitu. Dan ini kayak ini kayak asuransi enggak sih maksudnya tuh? Keamanan. Asuransi masuk ke poinnya si ini Adit tadi sebenarnya cocok-cocokan. Poinnya Adit ya. Soalnya dia minta kayak keamanan gitu kan, artinya kayak jaminan gitu dia tuh minta. Kalau menurut aku sih. Soalnya dia bilang kan mengamankan hak kepemilikan atas file data yang telah dibeli dari orang lain kan katanya itu. Mengamankan hak kepemilikan atas file lunak yang telah dibeli orang lain. Nah, jadi mana ya? Kayak asuransi gitu enggak sih dia tuh? Jatuhnya. Oke. Aku udah kepikiran requirement-nya bakal ke depannya butuh sih. Butuh. Cuman mana? Nak nulisnya itu gimana? Iya, aku bingung how to start apa? Requirement yang dibuat apakah requirement yang telah dibuat menyertai pengamanan pada sistem ada saya ini. Bang, requirement yang telah dibuat menyertai pengamanan. Apa maksudnya itu? Menyertakan. Kalau yang ada dalam apa? Keamanan pada sistem. Safety berarti ya. Iya, itulah tadi. Kalau dalam ISO ini safety atau security. Yang profesional itu ya.
Kalau 16. ISO itu dia namanya Dalam ISO. security, dia dalam functionality ada security kalau Iya. dalam ISO. Nah, Ya berarti Dengan nama komponen security maksudnya. Kan. apa lah ya, jadi? Apakah security dan itu sudah tercantum dalam requirement yang dibuat kayak itu ya? Sistem security dan sistem safety and security lah. Mau beda sih safety sama security dah. Safety itu bagian dari apa ya? Prosesnya. Nah, kalau security itu ya sudah setelah proses. Kalau dalam ISO udah ada safety, dia security namanya. Tapi yang SIKO-nya itu tidak salah ada. Yang di standar apa itu namanya? Itu safety namanya. McCollum bla bla bla. Mana ini jadi? Ya, Mac itu ya. Apakah Security? Apakah requirement telah sistem kita telah mendefinisikan sistem security system. Maka telah mendefinisikan security system yang dibuat dalam requirement. Itu. Kita mendefinisikan security yang ada kan? Iya. Kalau kata aku. Kalau kata Nopal mana? Iya. Kayaknya sih iya sih kayak. Maka telah mendefinisikan security system dan dibuat dalam requirement. Apakah telah mendefinisikan security system yang dibuat pada requirement tersebut nggak sih? Kata-katanya itu agak Ada. Aman. Yang dibuatnya tidak usah. Yang dibuat itu sih. Pada requirement. Apakah telah mendefinisikan security system pada requirement tersebut? Nah, iya. Ya. Oke. Dampak 5. Langsung lah, sekian lah. Habis lagi Zoom ini. Iya, 2 menit lagi. Tidak, cak mana ada yang tambah-tambah enggak? Tidak, aku jadilah. Cukup lah segitu gue rasa. Cukup lah kali ya. Cukup, sangat cukup. Tapi yang pertama tuh yang pasti harus ada yang standar-standarnya tidak sih maksudnya? Iya. Yang bagian-bagian itu pasti. Yang pertama. Bagian-bagian maksudnya? Yang nuruti di PPT. Yang di PPT itu berarti yang bagian-bagiannya itu sudah ada semua belum? Kan itu yang pertama kali dicek pasti nanti kan. Ya itu kalau misalkan kita berdasarkan PPT, tapi ini kan kita berdasarkan appendix ini loh. Jadi kalau iya, maksud aku pas auditnya kayak itu, pas audit, pas review kan, yang itu yang pertama kali harus ada kan, kata Bapak juga kayak itu kan kemarin. Jadi nak kayak mana?
Ya, kalau menurut aku ini dulu basic ke 7 pertanyaan template ini dulu Bera. Ya. Tuh, Udah mana? store ke Pak Dani. Oke. Habis zoomnya 1 menit lagi. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk ada deliberasi ini. Nanti kalau misalkan kurang atau lebihnya, kalau misalkan Pak Dani ada permintaan karena dan segala halnya nanti kita akan kerjakan kembali. Saya akhiri deliberasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Semangat kelompok 5.